Dan yang diambil jurusannya apa? Biologi. Dan kenapa ngambil biologi? Itu panjang ceritanya. Enggak usah kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di acara kesayangan kita, FG Talk. Begitu ngomongnya ya, FG Talk. Nggak bisa bahasa Inggris ya. Di mana acara kita pada kesempatan hari ini seperti biasa mengundang orang-orang internal di SMA Futuregate. Karena channel yang kita pakai adalah channel SMA Futuregate. Beda kalau channelnya Rizky Aji. Ya, nanti itu isinya juga macam-macam. Nah, pada kesempatan hari ini kita kehadiran salah seorang guru yang cukup lama dikenal oleh para siswa. Nanti kita perkenalan dengan beliau. Saya kasih tahu dulu namanya Pak Habibie Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka maskernya dan jangan lupa lihat kamera. Pak Habibie Mustafa mungkin bisa perkenalkan dulu siapa Pak Habibie Mustafa, dari mana datangnya cinta kalau bukan dari mata turun ke hati. Enggak, terusin. Memperkenalkan diri ya, mulai dari nama dulu ya tentunya. Iya, dari nama dong Pak, maksudnya dari umur bingung. Kalau di umur bisa ditebak dari wajah kayaknya nih. Iya. Ya, kalau dari nama saya Habibie Mustafa, ya kalau di kampung ada tambahan lagi namanya. Namanya Asep Habibie Mustafa. Asep Habibie Mustafa. Kirain si Utuy. Kan biasanya orang Sunda Utuy gitu. Ciri khas orang Sunda itu. Orang Sunda itu menamakan seseorang laki-laki itu Asep. Asep. Benar. Artinya kaset, ganteng. Artinya kasep, Asep artinya kasep. Ganteng. Ganteng. Kalau sama kayak di di Jawa mungkin kali ya, dikasih namanya Mas kali ya. Setiap laki-laki dipanggilnya Mas. Enggak gitu ya kali ya? Enggak. Kalau Mas itu kan setara Kang ya. Kang. Ada Joko dan lain-lain gitu ya. Kalau di Jawa Mas seperti terus itu. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah punya istri. Istri berapa? Istri baru satu. Berarti ada rencana nambah. Kan ada istri baru satu, nanti ada istri baru lagi gitu kan. Jadi istri baru satu, ya kan? Nanti ada nikah lagi istri baru dua. Waduh. Istri baru tiga. Enggak ya, istri baru satu. Terus anak? Anak baru dua. Anak dua, alhamdulillah. Kalau anak boleh nambah lah ya, insya Allah ya. Insya Allah nambah. Insya Allah nambah. Asalnya dari mana nih Pak Habibie Mustafa ini? Ya, seperti tadi ya kan saya orang Sunda ya. Sundanya di mana? Sunda, tepatnya di Priangan Timur, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, jadi Tasikmalaya itu kota yang menyimpan banyak kenangan bagi Pak Habibie Mustafa karena kecilnya beliau dari sana. Ya kan lahirnya di sana, jadi kecilnya dari sana gitu kan. Kuliah di mana dulu Pak Habibie Mustafa? Ya, di 2008 saya ke Yogyakarta. Nah, di sana kurang lebih ada 5 tahun. Saya kuliah di UIN ya. UIN Sunan Kalijaga ya? Iya, tentu. Ya, oke. Di sini juga ada nih UIN Sunan Kalimalang. Nggak ada UIN Sunan Kalimalang. Kan Bekasi ya, Kalimalang. UIN Sunan Kalimalang. Oke, terus apa yang menggerakkan Pak Habibie Mustafa yang ada di Tasik ketika itu untuk kuliah di UIN Sunan Kalijaga? Karena biasanya orang-orang Tasik itu kan kuliahnya ke Sunda, misalkan ke Unpad atau ke UPI ya. Atau misalkan paling jauh pun ke Jawa Tengah, misalkan ke Purwokerto. Karena saya di Purwokerto tuh, di Unsur tuh banyak orang-orang Tasik, banyak Ciamis, banyak orang Banjar, kan satu jalan tuh ya. Kenapa kok sampai ke Jogja? Dan yang diambil jurusannya apa? Biologi. Dan kenapa ngambil biologi? Itu panjang ceritanya. Enggak usah kalau gitu. Terusin nggak apa-apa. Kenapa biologi dan kenapa Jogja? Ya, jadi kenapa Jogja? Sebenarnya itu terinspirasi dari Katon Bagaskara. Katanya lagu Yogyakarta. Bukan ya? Bukan. Jadi ada anaknya Wa ya. Anak Wa itu paman. Ya, anaknya paman itu masuk ke UGM waktu itu ya, ngambil arkeologi beliau itu. Nah, sekarang dia sudah mumpuni sudah kerjanya bagus lah ya, dan saya juga terinspirasi dari beliau gitu ya. Saya pingin seperti beliau ini nih. Dia dari mana? Dari UGM. Saya pinginnya ke UGM gitu kan. Dan memang yang daftar pertama kali ke Jogja itu yang dikejar itu UGM. UGM. Tapi qadarullah waktu itu
Udah tutup. Daftar ke UGM bukan. Oh, kirain udah tutup. Enggak, Soalnya oh. malam-malam minta datangnya. Kan udah tutup gitu. Oh enggak ya. Satpam masih buka. Satpam masih buka. 24 jam. Jadi nggak ke UGM tapi ke UIN Jogja. Iya, Nah, ke UIN Jogja. Karena qadar Allah diterimanya di situ, rezekinya Iya, juga di situ. Iya, Masya Allah. alhamdulillah. Baik. Dan jodohnya juga Jodohnya orang alumni UIN. Alumni UIN, orang Sunda juga. Masih Jawa Barat lah. Masih Jawa Barat juga ya. Jadi jodohnya ketemu di UIN. Jadi memang cintanya ketemu di kampus. Alumni UIN tapi dia melanjutkan lagi di UNY. Oh gitu. Saya nanti mau ke kampus juga supaya ketemu cinta yang baru. Nanti agak diperkeras ya Pak Habibie Mustafa suaranya. Oh gitu. Terus selanjutnya udah selesai kuliah biologi di UIN Sunan Kalijaga. Pendidikan biologi atau biologi murni? Murni ya. Biologi murni ya, MIPA ya. Terus setelah kuliah di UIN di biologi, lalu Pak Habibie Mustafa itu bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke SMA Future Gate? Tahu informasi dari mana? Ya, dan ada apa gerangan yang menuntun Anda sampai ke SMA Future Gate ini menjadi guru biologi pula? Dapat informasi dari mana sampai ke FB ini? Ya website ya. Website. Ya. Lihat ada loker gitu ya. Jadi ada loker. Di Facebook gitu. Nah, kemudian Itu saya yang upload bukan gitu? Ya, iya, kayaknya iya sih. Oh, nggak mungkin ada yang lain sih Oh, emang. karena katanya admin ya antum. Iya. Saya admin semuanya. Iya. Nah, terus jadi dari itulah situ ya. gara-gara beliau nih kayaknya saya dapat informasi dari beliau di Facebook. Saya juga gara-gara Pak Anik sampai sini. Oh iya. Nanti jadi bintang tamu kita juga. Ya, dari situ kemudian saya ikutin itu Rangkaian tesnya? Ya, rangkaian tesnya ke sini tahun 2016 ya. Kalau tesnya di akhir 2015 itu. Saya masih ingat soal Desember. Berarti resmi 2016 bergabung dengan SMA Future Januari Gate. 2016 ke sini. Udah berapa tahun sampai dengan tahun 2021 ini? Ya, 5 5 tahun ya, sudah meluluskan beberapa angkatan tentunya ya. Selama Pak Habibie Mustafa menjadi guru di SMA Future Gate ini. Gimana kesan-kesannya setelah bergabung di SMA Future Gate? Ya luar biasa, terutama Karena biasa di luar. Setelah bertemu Rizky Aji ini, Masya Allah. Saya kok dibawa-bawa? Saya Iya. orang baik-baik, saya orang soleh. Justru itu ya. Terus tadi kan Pak Habibie udah jurusan lulusannya biologi, ngajarnya juga biologi, ya. Apa sih yang menjadi sudut pandang ketertarikan seorang Habibie Mustafa untuk menggeluti ilmu biologi itu sendiri? Apa memang sudah tercetus sejak SMA dulu atau sejak SD dulu gitu ya? Karena kan ada teman saya tuh dulu senang banget ya ngisi bensin, terus pengen ke kuliah perminyakan gitu ya. Jadi, nah apakah ada yang melatar belakangnya seperti itu gitu? Teman saya gitu ya, sering kali ngeliat bapaknya ditilang polisi, terus dia pengen jadi polisi supaya bisa nilang orang lain misalkan seperti itu gitu. Nah Pak Habibie Mustafa tuh kenapa berminat dengan ilmu biologi? Ya ini karena gara-gara nggak keterima di UGM tadi ya. Oh tadinya UGM mengambil apa tuh? Kedokteran. Oh kedokteran. Yang nggak jauh-jauh dari kedokteran kan ya biologi lah. Oh, memang rumpun ilmunya ke arah sana ya. Ya, emang dari SMA-nya saya ngambil IPA dan memang tertarik dengan biologi gitu ya. Ya alhamdulillah sudah punya bayangannya ketika SMA. Saya nggak punya bayangan waktu SMA mau ngambil apa gitu. Iya. Guru BK saya nggak ngasih tahu maksudnya. Nggak mengarahkan saya harus ngambil apa. Tadinya mau ngambil sekolah humor kalau ada. Ini nggak ada. Tapi ternyata nggak ada. Oke, hobinya apa Pak Habibie Mustafa ini? Hobi apa nih? Olahraga, hobi dalam di keluarga, di rumah, atau hobi di mana nih? Iya. Kalau di olahraga sih sebenarnya bulu tangkis ya, cuman dia tidak tersalurkan. Di sini kan ada jarang bulu tangkis sekali juga, ya, emang jarang Jarang sekali. Makanya tidak itu olahraga. tersalurkan. Kalau non olahraga apa biasanya? Membaca buku atau apa gitu? Nggak ada hobi-hobi khusus? Masak atau jalan-jalan, traveling, Ya, misalkan. hobi saya itu Kulineran. ngoprek komputer sebenarnya. Ngoprek komputer. Jadi komputer nggak ngapa-ngapain dioprak-oprek sama ente. Siap tuh komputer. Komputer diamnya dioprak-oprek. Iya, lebih ke programming atau lebih ke ngotak-ngatik aplikasi gitu ya. Aplikasi Corel Draw macam begitulah. Kalau dulu kan masih banyak waktu saya ngotak-ngatik begituan. Sekarang semenjak ada anak jadi teralihkan untuk mendidik anak ya. Betul ya, Masya Allah. Terus kalau lagi senggang biasanya mengisi waktunya dengan apa Pak Habibie Mustafa? Di rumah ya, senggang ya tentu dengan keluarga. Iya, selain dengan keluarga gitu kan ternyata udah ngisi dengan keluarga, udah kerjaan selesai, terus masih ada waktu sisa lagi gitu. Jalan-jalan.
Jalan-jalan. Biasanya kemana jalan-jalannya? Ke mall? Ya pokoknya muter-muter aja. Muter-muter aja lah. Masya Muter-muter Allah. aja. Nonton YouTube? Sering? Seneng nggak gitu? Maksudnya nonton YouTube atau lihat media sosial gitu? Itu biasanya saya sempatkan di Sekolah? ba'da subuh biasanya. Nggak ada subuh. Biar nggak tidur lagi kali ya. Untuk Iya, menyiasati bener. biar nggak tidur lagi jangan nonton YouTube ya. Bener. Channel apa biasanya yang jadi favorit Pak Habibie untuk nonton YouTube tadi itu? Saya sih biasanya berita-berita gitu deh. Berita-berita. Emang Ya. yang muncul di beranda gitu. Iya, oh berarti Sama sesuai dengan kajian-kajian rekomendasi. gitu ya. Oh, sesuai dengan rekomendasi Kajian. YouTube-nya ya. Semakin sering YouTube-nya dibuka, ya itu Ya, yang memang direkomendasikan itu, ya. tentang Kajian-kajian, berita-berita dan informasi yang lain. Ini menarik memang berbicara dengan Pak Habibie Moestopa ini ya, yang sudah sejak tahun 2016 bergabung dengan SMA Future Gate. Terus selama 2016 sampai dengan 2021 pengalaman menarik apa yang Pak Habibie dapatkan ketika mengajar pelajaran biologi? Hal yang menarik. Ya, saya sulit menjawab ya karena semuanya menarik. Ya. Masya Allah, sulit menjawab ya. 1-2 gitu nggak ada. Misalkan waktu antum naik motor menjelang masuk ke ke FG, terus mendapati siswa yang minta diboncengin gitu kan, hal-hal yang menarik. Yang menarik ketika mengajar itu ketika mengajar project ya waktu itu nanam gitu kan di polybag, nanam tanaman gitu ya di polybag karena emang salah satu hobi saya tadi ya tanyain hobi lupa tersampaikan ya. Hobi saya itu bercocok tanam gitu ya. Kalau cocok ditanam, kalau nggak cocok dibuang. Bisa aja. Ya, bercocok tanam itu. Ya, dengan teman-teman dengan kawan-kawan siswa gitu ya. Iya. Di rumah tersalurkan nggak hobi itu Pak Habibie? Tersalurkan, tapi ternyata sama anak-anak dioprek juga Oh, tuh dioprek. polybag-nya. Jadinya ya sudahlah. Oke. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ini apa yang Pak Habibie lihat ya ketika membersamai siswa? Perubahan-perubahan apa sih dari satu fase siswa, misalkan tahun 2016 siswanya kan beda dengan tahun 2021. Apa yang Pak Habibie lihat perbedaannya antara siswa tahun 2016 dengan siswa tahun 2021 ini? Yang paling mencolok di teknologi ya, penggunaan gadget, apalagi sekarang kan PJJ nih. Mungkin suaranya Mulai agak tahun kencang 2020 sampai sekarang itu kan didominasi oleh penggunaan gadget ya. Iya. Nah, mungkin siswanya di situ yang paling drastis ya. Ya. Jadi ada ini ya, penggunaan teknologi yang sangat masif ya digunakan ketika PJJ ini berlangsung. Betul. Lalu yang terakhir nih sebelum kita tutup diskusi dan perbincangan kita hari ini, bagi Pak Habibie sendiri punya mimpi apa sih ke depannya untuk diri sendiri dan juga sebagai seorang pendidik di SMA Future Gate? Mimpi apa yang Pak Habibie masih punya atau masih miliki? Harapan-harapan apa yang sifatnya pribadi gitu ya. Tadi kan insya Allah nambah anak udah masuk list ya kan. Nambah yang lain tentunya kan, tapi nanti disebutkan aja. Dan juga sebagai seorang pendidik di SMA Future Gate tuh harapan kedepannya inginnya seperti apa? Secara pribadi dulu, secara pribadi. Ya, harapannya tentu ingin melihat peserta didik kita gitu ya, itu lebih baik dari saya gitu ya, tentunya. Sebagai seorang pendidik, jadi lebih sering sedekah gitu lebih ya? Bangga dirasakan Kan lebih baik lebih sering jiwa sedekah seorang pendidik gitu ya daripada melihat yang lainnya gitu ya, daripada melihat yang lainnya, melihat fasilitas di sekolah, melihat apalah itu ya fasilitas sekolah itu tidak ada apa-apanya gitu kan, dibandingkan dengan melihat kesuksesan dari peserta didik kita gitu. Peserta didik lebih baik dari kita, tentulah disitulah titik kesuksesan seorang pendidik gitu. Oke. Itu sebagai seorang pendidik. Kalau secara pribadi, tentu. harapannya apa harapannya? Kalau pribadi yang banyak kemauan ini, Pak. Nggak apa-apa. Justru memang ini wadah untuk menyalurkan kemauan Anda. Kemauan. Mau umroh, Masya Allah. mau apa lagi tuh ya. Mau sholat lagi, kalau ada kesempatan. Mau pingin punya rumah, mau pingin punya itu ini banyak lah ya. Kalau seorang amin mudah-mudahan. Pribadi mah ya, obsesi seorang pribadi ya tentu seperti itulah. Ya ini juga mewakili harapan teman-teman yang jadi kru syuting ya, itu juga sama ya. Pengen umroh, pengen punya rumah. Kalau kameramen pengen nikah, karena dia masih jomblo, masih sendirian. Oke, terima kasih Pak Habibie Moestopa. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan Pak Habibie Moestopa kepada para siswa, baik yang masih menjadi pelajar di SMA Future Gate ataupun yang sudah menjadi alumni. Silakan Pak Habibie, 1 atau 2 poin nasihat Pak Habibie atau pesan-pesan Pak Habibie bagi teman-teman di rumah. Apa ya, untuk siswa-siswa, bagi alumni,
Ya saya sarankan antum gitu ya, antum semua gitu, tentu bisa lebih baik dari saya gitu ya. Antum paling tahu seperti apa diri saya gitu kan daripada diri saya sendiri. Ya tentu ya seperti itulah. Saya tidak punya banyak saran untuk antum gitu ya. Tapi itu udah saran Teman terbaik lebih baik itu. gitu ya. Berharap Berharap agar lebih baik dari saya gitu ya. Berharap agar teman-teman lebih baik daripada gurunya itu adalah cita-cita. Betul. Tapi kayaknya saya mudah-mudahan bisa lebih baik daripada guru-guru saya di sekolah saya sebelumnya. Tapi kayaknya nggak kelihatan dalam diri saya ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Habibie Mustofa. Di waktu yang cukup singkat ini, kita sudah berbincang dan berdiskusi cukup hangat. Dan akhirnya teman-teman juga menjadi lebih mengenal Pak Habibie Mustofa dan juga harapan serta mimpi-mimpi yang beliau kemukakan atau yang beliau miliki untuk dirinya dan juga untuk masa depannya sebagai seorang pendidik. Saya ucapkan terima kasih Pak Habibie Mustofa. Kita tutup pertemuan FG Talk pada kesempatan hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai lagi maskernya karena masih pandemi. Iya. Dadah dong, salim dulu nih. Tos dulu, tos. Tos. Dah. Gini.